sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, aku mau tanya dulu, apakah sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Jadi kalau sudah siap, berarti kita siap mengikuti. Belum Bapak lanjut, Bapak mau cek aja. Apa hadir semua hari ini? Hadir. Ya, oke, hadir semua ya. Ada yang oke. Pak. Ya, silakan Mas. Teman-teman, sebelum kita memulai diskusi mengenai doa, apakah dimulai? Kita sudah selesai berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami dan bisa kita mengetahui, oh ternyata seperti ini yang harus dilakukan atau begini proses pada saat pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk pada materi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu mengetahui tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi setelah pasca turunnya Soeharto sebagai presiden pada saat itu. Nah, perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat pada masa reformasi. Oke, perkembangan politik setelah 21 Mei 1998 semenjak itu Soeharto turun sebagai presiden pada saat itu. Reformasi adalah suatu proses yang berlangsungnya pergeseran dan perubahan dari sistem yang dinilai kurang demokratis menuju ke arah sistem yang lebih demokratis. Oleh sebab itu, pergeseran dan perubahan itu merupakan implementasi dan merupakan bagian dari peristiwa di dalam proses demokrasi yang cakupannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan persamaan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih merata. Jadi pada saat itu, di tahun 98 itu, sebelum kejadian atau turunnya Soeharto, hal ini tidak ada terjadi. Politik, ekonomi, dan sosial itu semuanya sudah renggang. Semuanya sudah berakibat apa yang semestinya tidak dilakukan. Nah, awal berlakunya dan era reformasi di Indonesia naiknya B.J. Habibie ke kursi presiden menggantikan Soeharto pada saat itu. Merupakan momen atau momentum awal dari adanya perkembangan politik dan ekonomi sosial pasca 21 Mei 1998 setelah Soeharto turun jadi presiden. Nah, ini yang berkembang pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie pada saat itu? Ya, agenda utama Presiden B.J. Habibie pada saat itu. Oke, ini adalah agenda utama B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Itu nama kabinetnya. Kalau Soeharto lalu itu gotong royong dan sebagainya, itu nama kabinetnya. Oke, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, kebebasan pers itu kembali ditempatkan semula. Dulu wartawan dan sebagainya tidak sembarang begitu. Dulu wartawan itu kalau datang ke istana kepresidenan dibatasi atau diberi apa ya? Ada ruang yang harus tidak boleh dilakukan, ada ruang yang boleh dilakukan. Maksudnya pengambilan gambar dan sebagainya, pengambilan video dan sebagainya itu ada larangan. Tidak sebebas di masa pemerintahan Soeharto pada saat itu. Semua orang diatur. Cuma satu yang tidak diatur oleh masa pemerintahan Soeharto. Apa yang tidak bisa diatur? Meninggalnya orang. Dan itu menyatakan bahwa tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berperan di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi tentara ini sebenarnya bukan hanya di luar dari dia punya sebagai tentara, bisa juga masuk di dalam sosial kemasyarakatan. Jadi dulu di masa pemerintahan Soeharto betul-betul tentara ini tentara di situ tempatnya, tidak ada dia berkecimpung untuk membantu masyarakat dan sebagainya. Bahkan dia melawan pada saat itu. Oke, permasalahan di fungsi Habibie. Ini permasalahan yang kemarin. Kebijakan yang diterapkan oleh Presiden B.J. Habibie antara lain adalah memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dulu tentara dengan polisi itu satu kesatuan. Di masa pemerintahan B.J. Habibie dipisah. Tentara, polisi. Nah, kalau dulu namanya apa ya? Orang yang mengamankan negara satu deh dalam satu itu. Terus kebijakan mulai diterapkan pada tanggal 5 Mei 1999. Siapa yang sudah hadir? Pembenahan di fungsi ABRI di dalam tubuh pemerintahan dilaksanakan dengan mereduksi. Kalau pernah dengar? Reduksi ada di dunia. Ya apa? Artinya?
Kalau walaupun bisa, Mengurangi, mereduksi. Hah? Mengurangi. Apanya kondisinya? Apanya dikurangi? Jumlahnya. Jumlahnya. Nah, sama seperti itu juga. Di DPR itu dia mengurangi jumlah tadi anggota TNI Polri yang ada di dalam DPR pada saat itu. Yang terlalu banyak komisi itu. Kemudian sudah bebas kasih kebebasan seperti itu. Jadi itu yang diistilahkan oleh Benjamin pada saat itu. Oke. Fokus pemenahan sektor hukum di perundang-undangan mengacu pada 12 ketetapan. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Era baru pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie menjadi semacam pemecah kekuasaan sistem hukum di Indonesia selama Orde Baru. Bertentangan yang dilakukan oleh B.J. Habibie dan Soekarno. Kondisi sosial ekonominya yang lainnya seperti ini. Tingginya tingkat konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi titik optimal. Dulu di masa pemerintahan Soeharto dia betul ada hal-hal yang harus dilakukan. Tapi di masa pemerintahan BJP dia perlahan melakukan itu. Apa? Untuk memperbaiki semua yang ditinggalkan oleh Presiden Soeharto. Kondisi masyarakat, kondisi perekonomiannya ya seperti kemiskinan akibat korupsi, dampak listrik padam terus. Bukan cuma hari ini mati poin itu. Pak, di masa pemerintahan Soeharto sebanyak mati lah. Jadi yang masuk ke masa pemerintahan ini baru mati lah. Dampak naik turunnya harga BBM sudah dari dulu BBM naik. Oke, itu yang menjadi permasalahan atau dampak dari ekonomi dan politik yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie setelah turunnya Soeharto sebagai presiden pada saat itu. Oke, kira-kira dari apa yang sudah yang tanya tadi, silakan. Ya, salah satunya mereka. Ya, yang lain ada. Selain menaikkan harga BBM supaya stabil ekonomi itu sebelum masuk ke bidang politiknya. Bayar pajak itu Pak. Ya, bayar pajak. Selain bayar pajak, Sama memberantas korupsi. nah itu berantas yang namanya korupsi. Karena bukan nanti sekarang orang korupsi. Di masa pemerintahan Soeharto didugakan pada saat itu sudah melakukan hal itu juga. Untuk apa? Tapi banyak yang menduga bahwa di masa pemerintahan Soeharto sehingga dia menyebabkan itu apa? Dia kayak orang para sejarawan mengatakan pada saat itu dia memperkaya diri sendiri. Oke, hari ini kita akan duduk berkelompok, kita kerjakan KPD setelah melihat apa yang menjadi tugas kita tadi. Oke, silakan duduk berkelompok. Oke, dari melihat kejadian tadi atau materi yang tadi, kira-kira coba kalian cari informasi tentang mengenai tugasnya itu dulu. Cari informasi mengenai tugasnya itu dulu, baru nanti apa kendala yang kalian dapatkan terhadap materi yang tadi. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang kalian dapatkan hari ini? Atau melihat materi 17 materi tadi, kalian harus berusaha melakukan cari permasalahan, diskusikan dalam kelompok. Ya, kalau ada yang belum dipahami, ya, dengan tangan. Apa pertanyaan saya jawab? Kira-kira apa yang menjadi permasalahan dalam kegiatan yang kita lakukan, kita diskusikan hari ini. Terus mengenai agenda reformasi tadi, kira-kira apa yang dilakukan Presiden Soeharto kemarin itu dengan apa yang dilakukan Presiden B.J. Habibie, ada perubahan tidak yang dilakukan terhadap apa yang
di sistem reformasi sekarang, di sistem perkembangan ekonomi dan politik di masa pemerintahan B.J. Habibie. Coba cari informasinya di buku dan di internet. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Novi. Dampak negatif dari reformasi ialah 1. Banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Banyaknya praktik money politik yang penduduk setempat dengan para transmigran yang dimana memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. 5. Kritis dibungkam dan oposisi diharapkan. Untuk jawaban dari saya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kembalikan ke Novi. Bagaimana Novi? Jelas ya. Mungkin ada teman dari Musisa? Ya, silakan Musisa. Oh, tidak ada. Sudah sama ya? Nah, oke. Masih ada yang ditanyakan? Ada? Satu lagi bisa? Musisa. Oh, bertanya dari Musisa atau menjawab aja? Bertanya. Ada? Satu lagi? Sebelum kita masuk kepada kelompok. Nah, silakan. Nanda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah tujuan dari gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1988? Apa tujuan dari reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa di tahun 1998 itu? Apa yang mereka lakukan? Tujuannya untuk apa? Ya. Kemarin Bapak sudah jelaskan tentang tujuan dari itu. Ya, tinggal kalian ingat kembali. Oh, apa kemarin tujuannya? Coba, tuliskan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan wabarakatuh. menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Ananda. Kelompok 2. Pertanyaannya, apakah tujuan dari gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa di tahun 1998? Agenda reformasi yang terjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghapus dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Sekian, Terima kasih. Gimana? Kembali ke kelompok 2? Ya, jelas ya? Ya, oke. Kita berikan aplaus dulu kelompok 1. Oke. Jadi itu gambarannya tentang apa yang dilakukan oleh mahasiswa, terjadinya atau penyebab terjadinya revolusi. Terjadinya reformasi. Kenapa hal itu dilakukan oleh mahasiswa? Karena apa ya? Sudah banyak hal yang terjadi yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah banyak orang korupsi, ya, sudah banyak wilayah-wilayah yang tidak masuk dalam bantuan untuk untuk penyetaraan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi sudah banyak ketimpangan. Orang sudah berpikir apa yang dilakukan sebenarnya presiden pada saat itu. Nah, makanya dilakukanlah oleh Presiden B.J. Habibie itu mau melepas semua itu. Jangan ada ikatan kita, jangan ada antara kita. Ya, bisa dipahami nih ya? Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Nah, setelah itu kita ke kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 2. Bawa sedia.
Oke. Oke. Sudah? Oke, Bapak beri waktu dan tempat. Silakan untuk membacakan gambaran tentang penyebab yang dipermasalahkan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelompok saya itu menganalisis kehidupan politik pada masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia resmi dimulai saat Soeharto lengser dan digantikan oleh Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Saat Habibie menjadi presiden, ia membuat sejumlah kebijakan dalam mereformasi kehidupan politik seperti menciptakan politik yang jauh lebih transparan, mengadakan pemilihan umum yang benar-benar berlangsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Habibie juga menyehatkan kondisi perpolitikan dengan membebaskan sejumlah tahanan politik serta mencabut kebijakan berkaitan dengan larangan berdirinya serikat buruh yang independen. Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi atur. Pers lebih dibebaskan dalam pemerintahan Habibie meskipun Kementerian Penerangan tetap dipertahankan. Tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas, Mujtaba Pahan, dan Sanana Gusmao juga dibebaskan atas perintah Habibie. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah. Ya, apa yang membedakan materi kemarin dengan sekarang? Dulu yang mengisi pemerintahan itu hanya itu saja. Ya, di masa pemerintahan B.J. Habibie ada perubahan dia lakukan. Untuk apa? Ya, sifat sederhana saja. Masa hanya ada terus yang tampil, ya. Masa hanya Rizky terus yang tampil. Kasih yang lain dong yang tampil supaya mungkin ada yang dia ingin ketahui juga kan. Seperti saya sederhananya ini apa yang menjadi permasalahan di masa Orde Baru, masa reformasi setelah B.J. Habibie masuk atau diangkat sebagai presiden pada waktu itu. Ya, itu gambaran kecilnya tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat atau terjadi di sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie pada saat itu. Oke, ada gambarannya tentang seperti itu. Mungkin ada dari kelompok 1, 3 dan 4 untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk kelompok 2, bagaimana pengaruh masa reformasi terhadap penguatan demokrasi di Indonesia? Ya, oke, terima kasih sudah bisa. Sekian. Diulangi, bagaimana apa pengaruh? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa saja agenda reformasi pada masa reformasi? Agenda reformasi pada masa reformasi yang pertama yaitu suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah. Sekian. Oke, 4. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1, kelompok 1. Reformasi di atas reformasi. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Nah, oke, sudah? Kelompok 1 bisa? Ya, dipahami sudah. Oke, kelompok 1 bisa memahami. Oke, silakan. Pertanyaan terakhir dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Rizky Silva. Bagaimana tuntutan gerakan reformasi Indonesia hingga sampai saat ini? Secara garis besar, butir-butir tuntutan reformasi tersebut antara lain amandemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan dui fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih.
pada kelompok 4. Bagaimana? Dikembalikan kepada kelompok 3. Bisa? Oke, terima kasih pada kelompok 3. Masih ada? Sudah? Sudah. Yang bilang sudah. Nah, oke. Ya, kalau sudah kita berikan aplaus untuk kelompok. Dikembalikan dulu fungsinya, Pak. Oke. Menarik ya diskusi kita hari ini. Walaupun masih banyak masih belum ngeh, masih memikirkan dulu apa yang mau ditanyakan. Dikembalikan di tempat dulu. Masa jauh-jauh Pak Dek? Depan ini saja Pak Dek. Oh kelihatan di kamera belakang. Silakan. Oke. Biarlah. Dikembalikan ke kerjanya sama Bapak akan dinilai. Berarti secara umum apa yang sudah menjadi permasalahan bisa sudah kita pahami apa yang menjadi permasalahan ini. Oke. Atau sebelum kita ke langkah berikutnya, atau masih ada yang belum dipahami? Nanti Bapak beri penjelasan. Paham semua? Nah, kalau main ini udah paham semua. Nilai? Paham ya? Oke, terima kasih. Kalau dipahami. Jadi kedepannya nantinya seperti walaupun kita tadi ini belum begitu masih ya ibarat jaringan kita bisa kasih sedikit logis ya. Nah, nanti kita di materi berikutnya bisa lebih kita bertahan lagi tentang apa yang menjadi permasalahan di setiap kelompok nantinya. Oke. Jadi dari hasil yang kalian dapatkan tadi, itulah permasalahan, itulah yang dilakukan, itulah yang menjadi keunikan dari di masa reformasi. Agenda reformasi, iya kan? Nah, seperti itu. Oke, secara keseluruhan sudah bagus apa yang kita diskusikan hari ini. Kita berikan aplaus. Sampai aplaus tadi, nanti dibawa pulang lagi. Terserah mau dibagi untuk sendiri yang akan nanti dibagi snacknya ya pada teman-teman nanti pada Fadil. oke, itu. Oke, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak mau tes lagi sedikit, ya, tentang materi kita pada hari ini. Di mana umur? Oke. Ya, kayak kemarin. Ya, sudah sampai kerja semua. Tapi kayaknya hanya punya 20 orang gitu. Jadi itu 20 orang juga. tidak kamu. Ya, itu aja bro. Ya, itu saya bicara. Di bulan ini Pak. Terserah, dulu masih lagi kita. Yang dikasih. Kecuali itu udah di dengan betul. Jadi maksudnya kalau berpasangan itu. Oke, sekarang satu lagi, ya satu lagi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Senyum Soden.
Oke, Mas. Diizinkan, Pak. Ya. Oke, ketika menulis. Empat menit. Sudah kita video sudah. Sama Bu. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, satu orang dulu ingin memberikan secara apa ya, secara keseluruhan kira-kira nasib pengajar. Oke, silakan. Oke. Oke, baik, saya akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, penyebab munculnya reformasi di Indonesia yaitu ada empat faktor, yaitu yang pertama faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor hukum. Terus pada kehidupan politik pada masa reformasi itu resmi dimulai pada saat Soeharto lengser dan digantikan oleh Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Dan kehidupan ekonomi pada masa reformasi itu kehidupan ekonomi pada masa reformasi yaitu kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis dalam berbagai bidang. Terus yang kedua, ekonomi masyarakat Indonesia tidak menunjukkan hasil yang baik dan lain-lain. Yang terakhir, tuntutan agenda reformasi yaitu disebut juga sebagai 6 agenda reformasi. Yang pertama, adil Soeharto dan pengikutnya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keempat, hapus birokrasi. Yang kelima, hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme antara lain. Dan yang terakhir, tegakkan supremasi hukum. Oke, terima kasih. Kemudian apa semua? Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih pada anak-anak sekalian. Nah, sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini membekas dan bisa kita pahami dan bisa kita diskusikan di luar. Apabila ada teman-teman atau kerabat yang ingin bertanya tentang kejadian di masa reformasi, kita juga tidak menjadi diam. Kita juga bisa ngomong, saya pernah dapatkan di masih ini. Saya juga mendapatkan yang begini di sekolah saya. Oke, sekarang pimpinan lagi satu. Dapat lagi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, adalah kita berdoa sesuai percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.